Tanya Mas, sharing pengalaman jadi joki di Fiverr atau Upwork ketika klien kebanyakan order. Yuk kita bahas sama-sama ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan yang masuk. Jadi tadi pertanyaan tersebut ada tentang joki, baik itu di Fiverr maupun di Upwork. Jadi yang bisa saya berikan itu pertama ya teman-teman itu, kalau misalnya memang ingin menjadi joki di Upwork maupun di Fiverr, teman-teman tuh pertama ya setidaknya punya akun di Upwork maupun di Fiverr ataupun di situs freelance yang lainnya teman-teman ya. Kemudian nanti teman-teman itu ya nanti survei dulu, survei harga. Kalau misalnya untuk harga jasa sejenis itu berapa, dan nanti baru teman-teman bisa coba cari freelancernya yang bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Itu bisa di sosmed, ataupun juga teman-teman bisa juga mencarinya di situs freelancer Indonesia lokal, misalnya kayak projectcode.co.id ataupun di seribulancer.com. Nah, yang teman-teman harus utama cari itu sebelum melempar job itu, misalnya teman-teman tuh ya harus dapat proyek dulu lah. Misalnya teman-teman mempunyai akun di Upwork maupun di Fiverr, dan teman-teman kan ngebit proposal atau proyek yang ada di situs freelancer tersebut. Misalnya kayak gini lah, misalnya teman-teman mendapatkan proyek yang, kita cari yang ukuran besar aja ya teman, misalnya yang mana nih yang gede. Nah ini misalnya mengubah foto menjadi vektor nih teman, contohnya di sini, ini di Upwork nih. Nah setelah teman-teman deal harga dengan klien yang ada di Upwork maupun di Fiverr, nah nanti baru kita bisa coba cari freelancer yang bisa mengerjakan proyek tersebut, bisa melalui sosmed, ataupun kita juga masuk gabung misalnya di grup Facebook group yang berhubungan dengan kerja freelancer teman-teman. Nah di sana nanti kita bisa mulai tawarin tuh kepada mungkin ada user lain atau freelancer yang cocok, yang mau misalnya dan bisa istilahnya ngerjakan proyek yang kita dapatkan dari Upwork ataupun Fiverr tadi. Nah kalau misalnya kayak gitu ya teman-teman tuh pasti harus tawarin lah misalnya sosmed dengan harga yang job desk yang jelas. Jadi pembayarannya itu jelas, juga dijelaskan tentang gimana sih caranya kalau misalnya nanti kerjaannya udah selesai. Kalau misalnya sebagai penerima lemparan proyek ya bikin rank harga jasanya dulu teman. Seperti saya bilang di awal tadi ya, teman-teman tuh harus survei dulu berapa harga yang ada di pasaran lokal teman, untuk kerjaan ngedit ya mengubah inilah tadi proyek, mengubah foto menjadi vektor. Nah terus nanti kalau misalnya teman-teman sudah dapat survei harganya berapa, nanti teman-teman cek juga portofolio freelancer yang mau teman-teman rekrut itu untuk ngerjakan proyek tadi itu. Bagus nggak portofolionya, cocok nggak dengan kebutuhan teman. Nah kalau misalnya dari teman-teman itu nanti udah dapat freelancernya, ya nanti teman-teman bisa mulai diskusi dengan menentukan job deskripsinya, kemudian mulai dari harganya berapa, kemudian deadline-nya gimana, dan apakah mau transfer langsung lewat via bank ataupun lewat misalnya kalau tadi melempar proyeknya di seribulancer.com ya lewat dari situs seribulancer.com ya, kayak gitulah kira-kira. Jadi memang kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya teman-teman itu dapat proyek dan dia butuh selesai dalam waktu misalnya 5 hari, ya paling enggak teman-teman tuh dalam waktu 2 hari itu proyeknya udah selesai. Jangan sampai proyeknya selesai 5 hari, selesai juga 5 hari. Jangan gitu teman, karena kan teman-teman klien itu kan butuh waktu untuk ngecek hasil kerjanya. Siapa tahu dia minta revisi. Nah makanya untuk mencari freelancer ini gampang-gampang susah. Kita harus tahu lah, lebih sering lah, maksudnya tuh memilih mana freelancer yang bagus, mana yang enggak. Jadi diseleksi betul. Jangan sampai nanti gara-gara kita jadi joki di Upwork maupun di Fiverr, nanti malah ketika freelancer yang kita cari itu tidak dapat menyelesaikannya, malah memperburuk reputasi atau reviewnya, jadi malah nanti malah anjlok atau istilahnya malah reputasi kita malah turun ya, kayak gitulah kira-kira. Jadi ini ada
kayak ada kelemahan dan kelebihannya. Dari sisi kelebihannya kita bisa lebih berkonsentrasi untuk berburu proyek. Tapi kekurangannya itu kalau misalnya kita dapat freelancer yang ngerjakan proyek ini misalnya kurang bagus atau istilahnya kurang pas dengan style yang diinginkan oleh klien kita, ya itu namanya itu kayak gitulah kelemahannya teman. Atau istilahnya joki itu ya kayak broker lah, orang yang berada di tengah-tengah. Ya saya juga tahu kayak gini ya karena saya dulu joki juga teman, joki di Avok, kemudian saya lempar proyeknya itu di projectco.id atau ke 1000 Lancer. Jadi saya benar-benar ya pengalaman pribadi lah kalau misalnya dari pertanyaan di sini. Itu saja jawaban yang bisa saya berikan teman-teman. Nah, semoga jawabannya berguna buat teman-teman. Oh iya, ntar kita ke situsnya aja 1000 Lancer biar teman-teman tahu situs yang saya gunakan untuk mencari freelancer. Nah, ini pertama 1000lancer.com dan sebentar saya coba ke project. Nah, itu dia yang kedua. Nah, ini yang kedua, teman. Jadi saya punya akun semua nih baik di projects.co.id dan yang kedua itu di 1000lancer.com. Ini situs freelancer lokal. Kalau misalnya teman-teman ada masukan atau ada saran, nanti teman-teman masukkan aja di kolom deskripsi ya teman. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial Mas Blogger berikutnya.